Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, monggo ing dalam kesempatan ingkang sangat mulia menika kita sedaya tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sedaya saged nglampahi kewajiban Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar bagi kita semua para hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Di tengah-tengah orang yang sebagian masih tidur lelap, kita sudah mampu membangkitkan diri kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka beruntunglah kita para hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kehidupan kita, tujuan hidup kita sebenarnya adalah ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tujuan hakikat sebenarnya manusia itu. Selain dalam banyak ayat yang bahwa tugas utama manusia itu adalah ubudullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugas utama manusia itu adalah beribadah kepada Allah, yang ujung-ujung hakikatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini yang kemudian selalu kita baca usai sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat tahajud, supaya pada hari jamaah Allah kita ini ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Allah, karena apa? Bapak Ibu saudara yang terhormati, semua apa yang kita lakukan di dunia ini nanti dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kehidupan kita, man amila sholihan falinafsi, tiang ingkang nglakoni kebajikan, orang yang melaksanakan kebajikan itu semuanya akan kembali ke dirinya masing-masing. Dan pun sebaliknya para hadirin jamaah Allah, man amila sayyi'atin falinafsi, orang yang berbuat keburukan itu pun akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu para hadirin jamaah Allah, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yas'alu an umri bima afnahu wa an ilmi bima fa'ala wa an qalihi min aina tasabahu wa fiha anfaqahu wa an jismi bima ablahu.
Hadirin yang Allah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan para hadirin jamaah Allah. Dan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Nomor para hadirin jamaah Allah, la tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'alu an. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia akan ditanya, sampai dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang pertama, nomor para hadirin jamaah Allah, wa an umri bima afnahu, dan tentang umurnya, kemana dia menghabiskannya. Nah, ini pada hadirin jamaah Allah. Ingkang sepindah ingkang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah tentang umur kita. Mulai balita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Apakah untuk amal soleh, untuk mengerjakan baik, atau sebaliknya? Nah, ini yang tahu, yang paham, yang melakukan di kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, umur manusia menurut sabda Rasulullah SAW itu rata-rata umur umat Nabi Muhammad di antara sittina wa sab'ina, di antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit sekali umur umat Nabi Muhammad yang melebihi dari 70 tahun. Atau itu nama para hadirin jamaah Allah, ketika kita sampai balita, sampai mungkin umur 70 tahun nanti, itu dipertanyakan aktivitas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nopo gawe ada terus kalau saya nopo supaya itu nyuti kalau nopo ngaji sholat ibadah makhluk yang lain ya. Ini dicatat oleh Allah. Seperti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan sedikit darah, dan pun sebaliknya. Orang yang berbuat baik buruk juga akan dibalas oleh Allah meskipun itu hanya sedikit darah. Dan itu semuanya nanti para hadirin jamaah Allah tercatat. Tidak bisa menolak manusia nanti sudah di hari kiamat. Data ya Allah, dan begitu di dunia berapa data, nanti langsung diperlihatkan oleh Allah, dan yang menjawab bukan mulut kita, yang menjawab nanti bukan mulut kita, tapi anggota badan kita. Misalkan mata kita gunakan untuk apa, tangan kita gunakan untuk apa, rambut kita, kaki kita untuk sholat jamaah, wajib dakwah dari rumah ke sini jalan, itu semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bosan ataupun merasa terpaksa ataupun gelau, misalkan jangan pernah dalam kegiatan kita. Kita beribadah kepada Allah itu sudah niatan billahi ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena atas instruksi Allah dan lain sebagainya. Lakukan kebaikan itu lillahi ta'ala, tidak ada tendensi ingin masuk surga, tidak ingin tendensi, justru melakukan sebagaimana yang diperintah oleh Allah saja. Urusan masuk surga, urusan masuk dari neraka itu urusan hak prerogatifnya Allah Subhanahu
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat ini wa ilmi bima fa'ala, dan tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah belajar dari kecil sampai dewasa. Tidak hanya cukup ilmu agama yang kita amalkan, mungkin background kita itu berbeda-beda, latar belakang orang berbeda-beda. Ada yang ilmu pertanian, ada yang ilmu hukum, ada yang ilmu lain-lain. Dari ilmu-ilmu yang dia punya itu, apakah sudah diamalkan ke orang lain? Ya, ilmu-ilmu sosial mungkin, ya, teknik budidaya apa untuk masyarakat yang dipraktekkan untuk kebaikannya bersama-sama. Tidak hanya untuk ilmu agama Bapak sekalian, ya. Dan dengan ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Ini karena salah satu sedekah jariyah itu adalah ilmu yuntafa'u atau ilmu yang senantiasa dimanfaatkannya. Ya, jadi sedekah jariyah kalian saja mengalir itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Hadirin jamaah Allah sekalian, ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita apa yang ada kompetensi kita, ilmu yang kita punya, ilmu yang kita miliki yang positif, mari kita sebarkan ke orang lain. Kemudian yang ketiga, para hadirin jamaah Allah, nanti hal-hal yang akan dipertanyakan oleh Allah dalam hari kiamat adalah wa anna min ayna tasabahu wa fi ma anfaqahu. Ini kalau umur itu pertanyaannya ada satu, kalau ilmu itu pertanyaannya satu, tapi harta itu nanti pertanyaannya dua. Pertanyaannya dua. Kalau umur itu di mana kita menghabiskannya, ilmu kemana kita mengamalkannya, kalau harta itu dua pertanyaannya. Wa an mali min aidan tasabahu, yang pertama, dan tentang harta dari mana dia memperolehnya. Nah ini, apakah dia bekerja dengan sekuat tenaga, apakah dia bekerja mencari harta dengan jalan yang baik, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, atau sebaliknya uang yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik, mendapatkannya dengan hasil yang tidak sesuai dengan anjuran Allah. Apakah dia memperoleh dengan cara zalim? Apakah dia memperoleh dengan cara yang bukan haknya kemudian diambil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya? Itu akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasanya min aina iktasabahu. Yang kedua, tentang harta itu, wa atali min aina tasabahu bima anfa'uhu, dan terkait harta itu kemana kita membelanjakannya, kemana kita menggunakannya, kemana kita menginfakkannya. Nah ini, apakah uang yang kita peroleh itu hanya untuk goyang-goyang, atau untuk kebutuhan rumah tangga kita,
Ya, banyak orang yang kemudian mencari harta dari pagi sampai malam, kemudian lupa akan ibadahnya. Banyak cerita dari sahabat Nabi atau bahkan di era sekarang, ketika miskin dan punya apa-apa berdoa kepada Allah, minta doa orang-orang soleh supaya diberi kemudahan kelancaran rezeki. Setelah kaya raya mereka bilang bahwa saya kaya ini atas jerih payah saya sendiri. Nah ini banyak cerita. Saya kaya ini atas usaha saya sendiri. Saya kaya ini atas saya bekerja dengan sekuat tenaga, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Tidak diingat bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang membukakan pintu-pintu rezeki. Itu ada dalam seperti ini banyak para hadirin dan para Allah. Jangan dikira ada. Ketika orang ilmu agamanya tidak termasuk dalam dirinya, agama Islam hanya dibuat sebagai insting saja, ya, tidak dikerjakan, tidak diperdalam, maka ya itu hasilnya. Dari mana wa antari min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ini penting. Bagaimana kemudian sahabat Nabi Musa yang mengatakan ketika belum punya apa-apa didoakan oleh Rasulullah SAW kaya raya, tidak mau bayar zakat. Setelah kaya raya dia tidak mau berzakat, dia merasa kaya atas jerih payahnya sendiri. Ya. Ini para hadirin jamaah Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap jengkal dan langkah kita ini akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para hadirin jamaah rahimahullah, wa anjisbihi bima blahu. Nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah di hari akhirat adalah dan tentang tubuh kita untuk apa kita gunakan. Dan tadi kan umur 1 tahun sampai 30 tahun itu nggak bohong. Saya ibadah tubuh kita, langkah kita dari rumah, langkah kita menuju kerja kita, tubuh kita itu akan dipertanyakan oleh Allah. Ya, untuk apa kita gunakan? Pokoknya seperti tadi, untuk apa bekerja sehari-hari? Apakah untuk mengaji Al-Quran seperti ini, mentadabburi Al-Quran, atau untuk duduk misalkan bermoya-moya? Untuk apa tubuh kita gunakan? Wa an jismihi fima ablahu. Semua itu akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki jam penuh sudah masih jawab. Untuk apa tubuhnya digunakan? Tercatat itu dalam diri jamaah. Patokan jam 3 sudah ke sambil masjid al-Muttaqin. Ini ma'an jismi fima ablahu. Ya, itu tercatat semuanya pada diri. Tapi sekali lagi ingatkan, aktivitas kita baik bukan karena orang lain. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu aktif gunakan atau niatkan semua aktivitas baik kita, baik itu ibadah fardu atau ibadah bermakna itu lillahi ta'ala. Sekali lagi, bosan lillahi ta'ala terus hilang pahala kita. Ada yang di luar masjid, di senas logo misalnya, atau di catur, itu harus ditaruhin misalnya, tidak usah. Niatkan apa perbuatan baik itu lillahi ta'ala. Sekali lagi lillahi ta'ala, hanya karena Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak yakin, karena kita tidak tahu, karena kita tahu
surga yang luasnya antara langit dan bumi itu, apakah kita iya masuk sana? Kata itu hampir berarti Allah. Ya, orang yang kita bakwil, berdiri Rasulullah, jadi panjang dan sebagainya. Apakah performa semacam itu yang dia masuk surga? Atau orang yang geber, katanya coba camping, kemudian dan sebagainya, kita tidak tahu. Dan banyak cerita di zaman Nabi terkait dengan orang-orang yang menghuni surga. Mudah-mudahan para hadirin kita yang hadir di sini tergolong hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah di dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari paparan saya tadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yang akan dipertanggungjawaban kita, yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang berikut para hadirin, wa an umri fima afnahu, dan tentang umur kita untuk apa kita habiskan. Wa an ilmi fima fa'ala, dan yang kedua adalah tentang ilmu bagaimana kita mengamalkannya. Wa an, dan yang ketiga wa an mali fima aina kasabahu wa fima adrakahu, dan tentang harta di mana kita menghasilkannya, memperolehnya, dan kemana kita membelajarkannya. Kemudian yang keempat tadi wa an jismihi fima ablahu, dan tentang tubuh kita, kemana kita gunakan. Itulah para hadirin kajian subuh yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan garis kita kebaikan, sehingga apapun godaan dunia ini dapat kita elakkan, dapat kita hindarkan. Godaan dunia yang semakin luar biasa ini, mudah-mudahan kita bisa menjauhkannya. Godaan dunia itu bermacam-macam, para hadirin jamaah rahimahumullah. Dari sekeliling kita, mungkin dari teman kerja kita, dari lingkungan kita, dari sekeliling kita, itu semua dapat mempengaruhi watak kita. Ya, orang yang berkumpul dengan orang baik, dengan insya Allah dia akan baik. Orang yang berteman dengan orang jelek, dia akan keluar jelek, meskipun pada akhirnya dia baik. Ya. Di analogikan orang yang jualan minyak wangi, jualan kalau minyak wangi dia akan wangi. Itulah para hadirin jamaah rahimahumullah. Sehingga moga kita berhati-hati, kita senantiasa mari menumpuk kebaikan di sisa umur hidup kita, yang